This is the Zodiac speaking. Halo guys, welcome back to Korea Rame bersama orang Korea yang medok. Popol, di video kali ini aku mau menceritakan kasus Zodiac Killer. Mungkin buat Popol yang tertarik sama kasus pembunuhan berantai ataupun kasus-kasus yang misteri, pasti sudah pernah dengar kasus ini. Kasus ini kejadian di Amerika dan hingga saat ini pelakunya masih belum tertangkap. Nah, kenapa pelakunya ini disebut sebagai Zodiac Killer? Langsung kita mulai. Aktivitas pertama yang dilakukan oleh Zodiac Killer ini terjadi pada tanggal 20 Desember tahun 1968. Kejadian ini terjadi di malam hari, lebih tepatnya ini di daerah California dekatnya sebuah danau Hammond Road. Nah, pasangannya ini siapa? Yang laki bernama David Arthur Faraday, sedangkan yang perempuan ini bernama Betty Lou Jensen. Tepat pada pukul 11.15 malam terdengar suara tembakan. Dan seketika itu, mereka berdua langsung mati di tempat. Pada waktu itu usia mereka masing-masing 17 tahun dan 16 tahun. Pelaku menembakkan satu peluru di kepala laki-laki, sedangkan untuk yang perempuan ditembak di punggungnya sebanyak 5 kali. Untuk kejadian ini tidak ada saksi, namun senjata yang digunakan teridentifikasi merupakan senjata ini, yaitu 22 semi-automatic pistol. Meskipun polisi tidak mendapatkan laporan langsung, polisi akhirnya menjadi tahu tentang kejadian ini dan menginvestigasi. Tapi masalahnya, itu kayak nggak ada bukti ataupun tanda-tanda yang bisa digunakan untuk mencari ataupun mengidentifikasi pelakunya. Sedangkan untuk duduknya gimana? Yang laki-laki ini di tempat pengemudi, sedangkan yang perempuan ini di sebelahnya. Tapi di Amerika ini usia 17 bisa nyetir atau ilegal ini? Ya pokoknya gitu. Kejadiannya ini masih mirip sama pembunuh berantai yang lain. Tidak langsung setelah itu. Kejadian ini terjadi sekitar 6 bulan setelah itu pada tanggal 4 Juli tahun 1969. Korban kali ini laki-laki adalah sebuah pasangan. Nah, mereka ini juga lagi pacaran di mobil. Tiba-tiba ada satu mobil Chevrolet Corvair dan warnanya yang coklat. Nah, pasangannya ini ngira ada laki-laki mungkin mau ngecek, akhirnya disiapkan. Ya kan takutnya selamat siang bisa minta lihat ini surat-surat dan identitas. Akhirnya cowoknya ini juga menyiapkan surat-surat yang mau ditunjukkan. Pasangan kali ini bernama Dalin sama Michael. Yang Dalin ini berusia 22, yang Michael ini masih berusia 19 tahun. Jadi mereka berdua ini udah siap untuk menghadapi polisi. Ternyata yang turun itu bukan polisi. Dan orang yang turun dari mobil itu langsung menyodongkan pistol dan laki-laki menembakkan pistol ke mobil. Dan untuk kali ini perempuan ini ditembak sebanyak 5 kali, sedangkan yang cowok ditembak 4 kali. Untungnya kali ini polisi mendapatkan laporan dan langsung meluncur ke tempat itu dan memindahkan kedua korban ini ke rumah sakit terdekat. Dan ternyata setelah diperiksa, Dalin ini merupakan perempuan yang sudah menikah, sedangkan Michael ini adalah laki-laki yang masih belum menikah. Jadi pertamanya polisi melihat situasi ini, wah bisa jadi ini suaminya Dalin mungkin jealous atau gimana dan melakukan aksi ini. Dan setelah dilihat ternyata tembak yang digunakan pun sedikit berbeda. Yang sebelumnya adalah 22 kaliber semi-automatic pistol, yang kali ini adalah 9 mm semi-automatic pistol. Sehingga polisi pertamanya menduga keras, oh mungkin bisa jadi ini pembunuhnya berbeda atau gimana. Dan waktu mau diinvestigasi, untungnya Michael kali ini tidak meninggal, alias korbannya ini masih menyadarkan diri dan juga masih mengingat baik siapa yang menembak. Paling enggak rupanya kayak apa. Michael bilang penembaknya ataupun pelakunya ini terlihat berusia sekitar 20 hingga 30 tahunan, tingginya sekitar 176 hingga 179, mukanya agak bundar dan rambutnya berwarna coklat. Mendengar itu, polisi pertamanya cuma menduga di dalam hati aja, jangan-jangan ini pelakunya sama nih. Dan tidak lama setelah itu, sekitar 45 menit setelah itu, tiba-tiba ada tiba-tiba ada telepon yang masuk ke kantor polisi. Halo, saya adalah pelaku yang barusan melakukan aksi di tempat parkiran Blue Rock Golf dan juga merupakan pelaku yang melakukan aksi pembunuhan di bulan Desember. Dan polisi, mohon diketahui bahwa kalian nggak mungkin bisa tangkap saya. Telepon seperti itu. Dan kejadian ini kan terjadi pada tanggal 4. Pada tanggal 31 Juli tahun 1969. Kantor koran, ya bilangnya apa ya, kantor koran ya. Jadi perusahaan koran sekitar ini mendapatkan sebuah pesan rahasia yang isinya sedikit menyeramkan. Nah, perusahaan kantor yang mendapatkan pesan ini ada 3 perusahaan koran. Jadi kayak kalau di Indonesia mungkin Kompas, Jawa Pos, sama Surya gitu ya. Nah, ini mendapatkan satu
pesan masing-masing yang isinya sama. Nah, 3 perusahaan koran itu adalah Vallejo Times, San Francisco Chronicle, sama Herald San Francisco Examiner. Ketika pesannya ini dibuka, ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama itu adalah pesan dalam bahasa Inggris kayak gini. Dan satunya lagi adalah pesan yang berisikan kode-kode kayak gini. Ada pesan kayak gini. Nah, ini mungkin kalau mau dibaca semua bisa. Tapi kalau menurutku yang lebih penting di bagian awal dia itu bilang bahwa aku ini adalah pembunuh pasangan di dekatnya hari Natal kemarin, dekatnya Danau Herman. Jadi kan kejadiannya itu dekat tanggal Natalan 25 Desember atau jadi dia bilang kayak gitu dan juga menjelaskan bahwa pada tanggal 4 Juli perempuan yang meninggal di dekatnya tempat golf Vallejo itu juga aku. Nah, dia mendeskripsikan dengan cukup detail dan juga dia di sini menyebutkan jenis peluru yang digunakan, total tembakan, baju yang digunakan oleh korban, dan juga bagian yang tertembak. Jadi bisa dibilang kalau bukan polisi, bukan pelaku, mungkin sedikit susah. Karena kayak orang biasa kan kita nggak bisa ngelihat lokasi ataupun TKP dengan baik. Gitu. Nah, dengan itu dia juga mengirimkan satu kayak kode dan minta ini untuk ditampilkan di halaman pertama koran. Dengan ancaman, kalau ini tidak ditampilkan di halaman pertama, bakal ada korban berikutnya. Sehingga, kalau perusahaan koran kayak gini kan jujur mereka, kalau menurutku ya, pertama mereka juga nggak mau ngambil risiko, dan kedua, dengan menampilkan ini di halaman pertama, orang-orang pasti bakal beli koran lebih banyak ya. Jadi, apa ruginya gitu. Nah, kodenya itu ditampilkan kayak gini di halaman pertama koran. Setelah ini dipublikasikan, sekitar 1 minggu setelah itu, pada tanggal 8 Agustus, ada satu guru yang menghubungi dan bilang bahwa dia bisa memecahkan kode ini. Dan ini pesannya itu paling tidak berarti seperti ini. Pertama, aku itu sangat menikmati membunuh manusia. Kedua, ini lebih menarik daripada berburu hewan di hutan. Ketiga, manusia adalah hewan yang paling liar ataupun buas. Keempat, membunuh sesuatu itu jauh lebih menarik daripada melakukan hubungan seks dengan perempuan. Jadi artinya pelaku ini laki-laki ya sebenarnya. Kelima, namun yang terbaik dari ini semua adalah ketika nanti aku udah mati, orang-orang yang aku bunuh ini akan menjadi budak-budakku. Ini buat agak mau, buat aliran apa gak paham aku. Masa membunuh orang dia jadi kayak bawahan gitu. Kepercayaannya kayak aneh. Keenam, aku nggak bisa memberitahu namaku karena kalau aku beritahu, kalian akan menghalangi proses aku mengumpulkan budak-budakku. Dan di bagian terakhir ini ada kode yang sedikit tidak jelas dan diperkirakan penulis kodenya sendiri ini masih belum terlalu fasih sehingga ada sedikit kesalahan. Cuman kalau diartikan kayak gini dan di bagian akhir ada beberapa bagian yang tidak bisa diartikan tapi ya makna besarnya kayak gini. Tapi satu hal yang sedikit aneh, waktu pesan ini dikirimkan, penulisnya ataupun pengirim pesan itu bilang bahwa namanya itu tertulis di dalam kode. Tapi meskipun kodenya dipecahkan lalu diartikan, itu tidak ada nama sebenarnya. Sehingga hingga saat ini kita juga nggak tahu itu cuma jebakan atau beneran ada, cuma tidak berhasil diartikan. Itu nggak ada yang tahu. Dan sebenarnya tepat 1 hari sebelum kode ini dipecahkan, sempat ada pesan lain lagi yang diterima oleh perusahaan-perusahaan koran ini. Lagi-lagi ada bagian yang ada kode-kodenya, ada bagian yang bisa dibaca karena tertulis dengan bahasa Inggris biasa. Nah, di sini tertulis seperti ini, tak tunjukkan. Dear Editor, this is the Zodiac speaking. Nah, dia sendiri menyebut namanya sebagai Zodiac, sehingga dari sinilah dia itu dinamakan sebagai Zodiac gila. Dan sebenarnya setelah itu diartikan, 1 minggu pertama sepi, 2 minggu sepi, 1 bulan pas sekitar kayak 7 mingguan, pada tanggal 27 September, lagi-lagi ada kejadian yang menyedihkan. Kejadian kali ini terjadi tidak terlalu malam, pukul 6.15 ataupun 18.15 di daerah Napa County. Lagi-lagi ada pasangan, mereka ini lagi piknik ceritanya. Mereka lagi enak-enak piknik. Ini sayang, aku bawakan kopi buat kamu. Aduh, makasih. Sandwichnya enak loh. Mungkin lagi gitu. Tiba-tiba ada satu orang yang muncul menggunakan pakaian yang agak aneh, langsung menodong tembak. Nah, menggunakan senjata ini langsung kedua pasangan ini diikat, jadi kayak diancam jangan gerak, lalu ditodongkan tembak. Dan setelah itu dia mengeluarkan pisau dan mulai menusukkan pisau ini ke pasangan ini. Yang perempuan itu kena 10 tusukan sehingga langsung mati di tempat. Sedangkan untuk laki-laki ini kena 6 tusukan tapi dia itu berhasil melarikan diri. Namun di kejadian ketiga ini laki-laki tidak ada saksi mata. Namun korbannya
berhasil selamat. Dan melalui investigasi polisi bilang bahwa senjata yang digunakan itu merupakan pisau yang panjangnya sekitar 10 hingga 12 inci. Nah, polo-polo ngerti kan ya, panjangnya 10 hingga 12 inci itu berapa? Ya enggak, belajarnya kurang rajin ini. Nah, biasanya penggaris 30 cm itu kan 12, berapa inci. Jadi pisaunya sekitar 25 hingga 30 cm. Buat yang bingung, 1 inci itu 2,54 cm. Oke? Korban bilang pelaku muncul dengan pakaian seperti ini, sedikit aneh ya kan. Nah, setelah itu pelaku juga bilang seperti ini katanya, dirinya ini merupakan tahanan yang sebenarnya ditahan entah di Montana atau Colorado dan sekarang butuh mobil untuk melarikan diri ke Meksiko. Tentu juga butuh uang. Sebenarnya Brian ataupun korban laki-laki ini ketika dia mendengar itu, dia itu langsung ngasih kunci mobil beserta harta yang dia miliki. Nah, tapi setelah dikasih, mereka itu ngomong-ngomong, ternyata si pelaku ini terkesan kayak nggak mau nyuri atau gimana. Malah korbannya itu diikat. Pertamanya yang laki ditusuk, habis gitu yang cewek ditusuk, jab, dan menghilang gitu aja. Dan untungnya, meskipun tidak ada saksi yang melihat, ada laki-laki di sekitar tempat itu yang mendengar ada jeritan, sehingga dilaporkan ke polisi, ambulans datang, dan Brian ataupun laki-lakinya ini berhasil dipindahkan ke rumah sakit terdekat dan selamat. Meskipun yang cewek nggak bisa diselamatkan. Dan lagi-lagi kali ini pelaku meninggalkan sebuah kode di pintu mobil korban. Fotonya kayak gini, dan ketika dilihat lebih detail, ternyata di sekitar itu juga ada telapak sepatu ataupun kayak jejak kaki yang ukurannya itu 10,5 US. Dan juga diperkirakan bobot laki-laki ini mencapai 210 pound. 210 pound itu berarti sekitar 90 kilograman. Soalnya 225 itu 100 kilogram. Berarti kalau 210 sekitar 90 sekian kilogram. Jadi besar dan tinggi. Sebenarnya polisi Amerika, mereka itu juga terus berusaha untuk menangkap, namun cukup susah untuk menangkap. Dan ini adalah file investigasi ataupun file official kepolisian saat mereka ini terus mencari pembunuh zodiak ini. Dan waktu kembali lagi mengalir, dan pada tanggal 11 Oktober di tahun yang sama, pukul 9.55, seorang supir taksi berusia 29 tahun, dia itu lagi nunggu gitu ya, di dekatnya San Francisco Presidio Heights, bernama Paul Lee Stein. Nah, dia itu lagi parkir, lagi nunggu gitu. Tiba-tiba ada tembakan dan meninggal di tempat. Dan ketika polisi datang, ternyata baju korban ini sedikit sobek. Mati di tempat kan ya, polisi juga langsung datang ke tempat itu secepat mungkin, diperiksa, dan ditemukan ada bagian dari bajunya yang disobek oleh pelaku. Nah, melihat itu polisi menduga kemungkinan pelakunya ini masih ada di sekitar sini dan mulai mencari. Dan seperti yang sudah kita bisa bayangkan, tidak ditemukan lagi pelakunya. Namun uniknya, kejadian kali ini sedikit berbeda sama kasus-kasus sebelumnya. Sebelumnya itu biasanya barang-barangnya nggak dicuri. Namun kali ini, dompet juga dicuri, kunci yang ada juga dicuri. Udah gitu, polisi juga berhasil menemukan fingerprint pelaku di dalam mobil itu. Udah gitu, kabar baiknya lagi adalah ada seorang saksi yang melihat kejadian itu dari jarak 60 feet. 60 feet berarti 60 feet kali 30 cm, sekitar 180 meteran. Jadi bisa dibilang jauh, bisa dibilang nggak terlalu jauh, tapi ya jauh. Dan saksi ini adalah orang yang melaporkan ke kepolisian. Kali ini lagi-lagi saksi memberikan penjelasan yang sama. Tingginya sekitar 176 hingga 179, usia 25 hingga 30-an, badannya besar, rambutnya sedikit kemerahan, pakai kacamata dan mengenakan pakaian yang gelap. Jadi kalau dilihat dari fisiknya itu lumayan mirip sebenarnya. Dan ini yang lebih menyeramkan lagi. Tidak lama setelah itu ada satu pesan lagi yang dikirimkan ke perusahaan koran lagi, tapi lebih tepatnya ke salah satu penulis berita, yaitu ke editor San Francisco Chronicle. Dan ketika dibuka, ternyata isinya adalah baju yang dirobek dari korban terakhir. Tadi kan aku bilang korbannya ditembak, terus bajunya dirobek. Nah, baju yang tersobek ini dikirimkan ke kantor koran ini, ya perusahaan koran ini. Dan di dalamnya itu bukan cuma baju, tapi juga ada satu pesan yang tertulis seperti ini lagi. Nah, tertulis kayak gini. This is Zodiac speaking. I'm the murderer of the taxi driver over by Washington Street of Maple Street last night. To prove this, here is a blood-stained piece of his shirt. I'm the same man who did in the people in the North Bay area. Ya, jadi dia juga menjelaskan bahwa dirinya ini adalah pelaku
kemarin malam dan juga pelaku yang membunuh di daerah-daerah lain. Dan yang sedikit horor, di bagian paling bawah dari pesan ini ada tulisan kayak gini. I think I shall wipe out a school bus some morning. Di suatu pagi hari mungkin aku bakal memberantas satu school bus. Bayangkan kalau korbannya itu anak-anak yang masih pergi ke sekolah. Dan sebenarnya kejadian supir taksi ini merupakan kejadian terakhir yang diperkirakan merupakan tingkah dari Zodiac Killer. Ini yang disayangkan karena polisi itu sebenarnya sudah mulai membaca patternnya. Ada 3 pattern yang selalu digunakan oleh Zodiac Killer ini. Pertama, kejadiannya ini selalu di malam weekend ataupun akhir pekan, malam hari. Kedua, korbannya ini selalu pasangan yang ada di sekitar mobil ataupun di dalam mobil. Jadi harus ada pasangan dan mobilnya. Ketiga, nggak tahu kenapa kejadian ini sering terjadi di tempat yang ada airnya. Total korban yang diakibatkan oleh Zodiac Killer ini ada 4 laki-laki dan 3 perempuan dalam waktu sekitar 1 tahunan. Namun kalau cuma pembunuhan gini mungkin horornya nggak sehoror ini, tapi dia itu terus berusaha mengirimkan bukti ataupun kayak menunjukkan betapa hebat dirinya dan juga mengancam bahwa kedepannya ini dia terus bisa melakukan aktivitas kriminal lain melalui kantor pos. Dan sebenarnya di luar itu juga ada beberapa korban lain yang diduga ini merupakan tingkahnya Zodiac Killer. Namun kalau kita lihat Zodiac itu setiap kali membunuh dia kan bilang saya pembunuhnya. Namun ini ada korban-korban lain yang diduga atau mungkin merupakan kelakuan dari Zodiac tapi nggak terbukti jelas. Pasangan bernama Robert Domingos dan Linda Ewers, laki-laki berusia 18 tahun, perempuannya 17 tahun, kejadian di tahun 1963. Ada juga perempuan bernama Cherry Jo Peters, dia ini berusia 18 tahun, dibunuh pada tanggal 1966. Kejadiannya terjadi pada tanggal 30 hingga 31 Oktober tahun 1966 karena di malam hari. Nah, dia fotonya kayak gini, dibunuh menggunakan pisau yang agak kecil. Di TKP ditemukan jam tangan tentara. Dan pada tanggal 22 Maret 1970 ada satu korban lagi bernama Kathleen Jones yang berusia 22 tahun. Dia ini ditangkap oleh seseorang dekatnya jalan tol, tapi dia berhasil melarikan diri. Dan ketika ditanya polisi, penjelasan yang dia beri itu sama ataupun mirip banget dengan Zodiac Killer dan bahkan bilang, "Oh, ini pembunuhnya." Melihat foto montasnya Zodiac Killer. Dan pada tanggal 26 September 1970 ada satu orang yang menghilang bernama Donald Les berusia 25 tahun. Ini juga diperkirakan mungkin merupakan tingkahnya Zodiac Killer. Diperkirakan, tapi nggak ada bukti jelas. Berikutnya ada juga yang bernama Ray Davis. Kejadian ini tanggal 10 April 1962 pukul 11.20 malam. Sama dengan korban terakhir yang terbukti dari Zodiac Killer, laki-laki merupakan supir taksi ditembak 2 kali dari belakang. Dan mungkin setelah mendengarkan semua ini, Polo-Polo juga pengen tahu perkiraan muka dari Zodiac Killer itu kayak apa. Dan berikut adalah foto ataupun gambar yang digambarkan berdasarkan kesaksian dari saksi-saksi yang berhasil menyelamatkan diri. Diakibatkan Zodiac Killer ini sebenarnya bis itu sedikit jarang penumpang, school bus juga sedikit jarang. Jadi kayak orang-orang mulai berhati-hati. Tapi sedikit berbeda seperti yang dia katakan, ternyata Zodiac Killer itu tidak aktif atau tidak melakukan tingkah di bis. Artinya nggak pernah ada pembunuhan ataupun kejadian di bis. Dan pesan yang dikirimkan pada tanggal 8 November 1969 itu akhirnya berhasil dipecahkan pada tanggal 5 Desember tahun 2020, 2 tahun lalu. Wah, 2 tahun lalu ya. Kodenya seperti ini. Sebenarnya FBI itu udah berusaha memecahkan ini 40 tahun. CIA, terus tim marinir itu semua udah mencoba, nggak ada yang bisa memecahkan. Ternyata pada bulan Desember 2020, seorang masih amatir, dia itu ahli matematika dan juga software kode komputer, itu berhasil memecahkan kode ini. Kodenya ini kalau diartikan agak panjang gini, tapi kalau menurutku yang perlu kita baca itu bagian depan dan belakangnya aja. Depan, I hope you are having lots of fun in trying to catch me. Semoga kamu menikmati proses penangkapan aku. Kayak ngece. Dan ini yang agak gimana buat aku. Because I now have enough slaves to work for me where everyone else has nothing when they reach paradise. Waktu aku meninggal nanti itu udah cukup banyak budak. Nggak seperti orang lain yang ketika mereka meninggal nanti mereka nggak ada budaknya. Jadi aku sekarang udah tidak takut. Aku udah ngerti kehidupan baruku itu bakal lebih mudah. Sehingga aku nggak takut sama mati. Kesannya kayak gitu. Jadi terkesan nggak tahu kepercayaannya dia itu apa. Kalau dia membunuh orang-orangnya ini jadi budak. Dan sekarang karena udah cukup banyak yang dia bunuh, dia ini udah nggak takut lagi kayak gitu.
Sebenarnya polisi Amerika itu bukan sama sekali nggak berhasil nangkap orang gitu, bukan. Sebenarnya sempat ada beberapa pelaku yang diduga keras namun tidak ada bukti tepat sehingga polisi Amerika juga nggak bisa nangkap mereka. Pertama, bernama Jack Terrence seperti ini. Sebenarnya yang melaporkan ini siapa? Sebenarnya adalah anaknya, sebenarnya anak angkat. Jadi dia bilang, papa angkat saya ini sepertinya adalah Zodiac Killer. Tulisan papa angkatnya ini mirip, di rumahnya juga ada beberapa foto-foto dan juga barang-barang yang diduga merupakan barang dari korban. Tapi setelah diperiksa, foto-foto yang ditemukan pun resolusinya itu tidak terlalu tinggi sehingga susah untuk digunakan sebagai bukti bahwa Jack Terrence ini adalah pembunuhnya. Dan yang paling penting ketika dicek DNA-nya itu tidak sama. Kedua, Arthur Lee Allen, kayak gini fotonya. Untuk orang kedua ini sebenarnya yang bilang bahwa kemungkinan dia adalah pelakunya adalah temannya yang bernama Don Cheney. Mereka merupakan teman dekat yang sudah kenal 6 tahun lamanya. Kalau berdasarkan Don Cheney, dia itu selalu bilang bahwa Arthur ini terkesan selalu pengen dijuluki sebagai Zodiac Killer, memiliki tanda tangan yang mirip dan juga tulisan tangan yang lumayan mirip. Dan bahkan di kantor polisi, Arthur itu bilang bahwa dia itu paling suka sama buku yang berjudul The Most Dangerous Game. Konteks dari bukunya ini tentang apa? Ini merupakan buku yang isinya orang-orang kaya yang sudah mulai merasa bosan dengan berburu hewan, sehingga mereka ini mulai berburu manusia. Tapi kalau ini memang mencurigakan, tapi kok terkesan kayak dia itu pingin menjadi Zodiac Killer gitu, sehingga sedikit aneh. Ketiga, Earl Van Bass Jr. Fotonya juga seperti ini. Dilaporkan oleh anak kandungnya. Dia bilang kayaknya papa kandung saya ini adalah Zodiac Killer. Yang bikin orang ini dicurigai apa? Pertama, terlihat mirip sama montage. Kedua, tulisan tangan sama. Dan ketiga, papanya ini pernah menuliskan pesan untuk anaknya. Dan nama anaknya ini dituliskan dengan kode. Dan saat kodenya ini dipecahkan, ini dibaca menjadi Earl Van Bass Jr. Untuk Richard, satu hal yang perlu kita tahu, dia ini merupakan mantan tentara, tapi lebih tepatnya tim medis tentara, sehingga dia itu terlatih untuk menyobek pakaian. Karena kalau misalnya kena tembak, ini kan dilepaskan nggak bisa, jadi harus disobek dan langsung diobati. Sehingga Richard ini sudah terlatih untuk menyobek baju orang. Itu yang paling mencurigakan. Dan yang lebih mencurigakan lagi, Richard ini sempat masuk ke rumah sakit jiwa selama 3 tahun. Dan pas di masa 3 tahun itu, Zodiac Killer tidak pernah mengirimkan pesan ke kantor pos. Berikutnya, Richard Real Marshall. Nama aslinya itu Joe Don Dickey. Kalau dia itu cuma diakibatkan sebuah pernyataan yang pernah dia buat di tayangan radio, tapi cuman sebatas itu. Dan ketika di interview dia bilang, oh enggak, bukan saya. Cuman dia pernah dicurigai gitu. Keenam, Lawrence Kane. Pertama, Kane ini pernah melakukan tindakan kriminal sebelumnya. Dan kedua, korban kedua yang Dalin itu. Nah, sebenarnya Kane itu katanya pernah ngikutin Kane. Kane ini ternyata kenal sama Dalin alias korban perempuan yang kedua. Dan pernah ngikutin Dalin untuk beberapa saat. Dan pada tahun 1969, waktu marak-maraknya ini, dia itu berusia 45 tahun, tingginya 185 cm, dan juga beratnya itu 160 pound. Jadi tingginya juga lebih besar, beratnya agak kecil. Dan yang membuat orang ini lebih mencurigakan lagi, pada tahun 1962, Kane ini pernah mengalami kecelakaan dalam mobil, dan ini mengakibatkan otaknya tidak bisa mengontrol rasa kepuasan diri. Untuk Gary Post ini sebenarnya diduga mulai pada tanggal 6 Oktober tahun 2021 karena ada tim investigasi khusus. Kan diduga Gary ini merupakan pelakunya karena dia ini punya satu ruang rahasia. Di situ ditemukan beberapa foto dan juga luka-luka yang dimiliki Gary Post ini diduga sebagai pelaku. Namun lagi-lagi tidak ada bukti konkret yang bisa membuktikan bahwa Gary Post ini adalah pelakunya. Dan itu merupakan akhir dari kejadian Zodiac Killer ini. Hingga saat ini masih belum ada jawaban jelas siapa pelakunya. Namun cukup banyak dugaan-dugaan yang muncul. Dan sebenarnya cukup banyak film-film yang udah dibuat berdasarkan cerita ini. Tapi kalau berdasarkan orang-orang yang hidup pada masa itu, film-film ini cuma menunjukkan sekitar 35% dari realita. Jadi ceritanya itu nggak 100% sama kayak gitu. Dan di luar itu sebenarnya pesan-pesan yang tak tunjukkan hari ini adalah beberapa pesan dari Zodiac Killer. Dia ini pernah mengirimkan lebih banyak pesan lagi, nggak cuma ke kantor pos, tapi juga ke artis-artis. Oke, ini pendapat pribadiku sebelum mengakhiri video sebagai YouTuber yang udah bikin beberapa konten pembunuhan berantai. Terkesan dia ini seorang psikopat yang pingin
dipandang tinggi oleh orang-orang. Tapi kemungkinan besar kalau menurutku dia ini orang yang sebenarnya bukan orang yang hebat, ya orang yang biasa yang taunya cuman cara membunuh dan berusaha membungkus dirinya biar terkesan keren. Dan mungkin dirinya itu sampai saat ini merasa kayak, oh aku ini legendaris, nggak tertangkap. Tapi lebih tepatnya dia itu licik. Karena dia tahu kalau dia terus melakukan dia bakal tertangkap, dia memutuskan untuk berhenti ataupun nggak berani sombong lagi. Dan dari kode-kode yang dituliskan pun, kode-kodenya itu cukup banyak yang kurang tepat hingga susah untuk dipecahkan. Terkesan dia sendiri itu sedikit ngasal, plus mungkin dia sendiri nggak pernah pacaran atau gimana, sehingga korbannya kebanyakan adalah pasangan dan yang meninggal mayoritas perempuan. Oke, Popolo, jadi video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video